setiap atlet itu adalah pelajar. Iya. Tapi bukan setiap pelajar itu belum tentu mereka menjadi atlet. Oke. Orang tua kita itu dari dulu bilang bahwa renang dan pendidikan tidak boleh terpisah. Kenapa? At the end of the day, kita menjadi seorang atlet, pemain basket, renang, bola, ada masa pensiun. Tapi yang namanya pendidikan, knowledge, ilmu, sepanjang masa tadi nggak lekang. Kan? Tapi coach, kenapa coach ngambil cara yang lebih sulit? Maunya ngambil dari baby dulu, lihat dia punya bakat, lalu dimasukin di JEC. Kenapa nggak langsung main aman aja, yang udah kelihatan punya talenta, lalu dimasukin? Kenapa mencari resiko-resiko tersebut? Apa ini benar coach ya? Pengaruh juga terhadap apa ya, fasilitas Betul, olahraga infrastruktur di daerah yang mungkin tidak mumpuni juga, akhirnya pengaruh terhadap prestasi atletnya sendiri coach. Infrastruktur. Puncaknya lah, puncak acara dari klub-klub di Indonesia untuk bisa berprestasi di IWC ini. Yakin sama diri sendiri, dan nggak ada yang nggak mungkin. Mari kita ngukir prestasi dan sejarah di air bersama saya Wisnu Wardana, hanya di Lensor Podcast. Datang di Lensor Podcast bersama saya Ratu dan rekan saya yang gantengnya paling maksimal tapi dia lagi galau banget. Kok gue galau gitu ya? Iya, sampai meneteskan air mata hingga kolam renang tuh penuh. Penuh ya? Oke, hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Jadi ini adalah apa ya Kak? Aku senang banget nih Jis, soalnya Lensor Podcast katanya akan lanjut sampai 1 juta episode. Wow, amin. Iya, itu kabar burung yang aku dengar dari Lambetura kayaknya. Kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini. Iya, tentu aja dong. Aquaman. Aquaman. Enggak deh, kayaknya The Rock versi bisa berenang. Oh gitu? Jago. Pokoknya jago berenang ya? Jago berenang, dia the one and only. Ya. Dan ini adalah kebanggaan kita sebenarnya, kedatangan seorang mantan atlet renang Indonesia di era 80-an hingga 90-an hingga 2000-an. Hingga detik ini masih namanya tuh stabil. Stabil ya? Dan menorehkan cerita serta prestasi yang tidak lekang oleh waktu. Wow, luar biasa. Karena beliau ini sudah dari umur 7 tahun sudah mulai kenal olahraga renang ini. Iya, itu hal yang sangat luar biasa ya, beda sama kamu ya. Kalau kamu kan main gundu, nangkepin laler gitu. Main ya gambaran saya tau gak? Main gambaran ini gak tajos tuh. Zaman dulu tuh saya tanya. Jadi langsung aja kita kenalin. Tamu kita kali ini adalah Om Wisnu Wardana. Aku panggilnya coach. Oh, coach ya? Coach. Apa kabar, coach? Sangat baik. Baik, alhamdulillah. Gimana coach hari ini? Luar biasa, biasa di luar. Wah. Kira luar biasa, biasa di dalam. Karena dalam biasa air di luar ya. negeri maksudnya. Oh, luar negeri. Iya, bisnis trip. Iya, iya. Oh, ada bisnis trip. Iya. Waduh, boleh dipromosiin nggak nanti? Iya, betul. Nih, Coach, aku langsung aja kali ya, kalau ini kan memang pertanyaan agak-agak kurang penting. Kalau aku langsung aja nih, ketika umur 7 tahun... Lu mah sukanya langsung ya? Hah? Pengennya langsung cepet gitu ya? Iya, makanya kan gagal. Sehari selesai gitu ya? Iya, ini coach loh. Iya, coach. Iya, coach ketika di... Lu kenalin dulu, emang coach sudah kenal sama lu? Coach nggak perlu kenal saya. Tapi? Seluruh Indonesia tahu coach itu udah... Oh iya, luar biasa gitu. Emang. Coach Wisnu emang luar biasa. Karena prestasi saya nggak ada suju kukunya sama prestasi ya coach. Iyalah, jadi saya beda. harus mengenal coach. Tapi follower saya dikit. Tapi gitu ya nih coach ya? Prestasi banyak. Follower kita gitu. beda. Follower kalian banyak. Follower saya dikit. Padahal prestasi banyak ya? Iya. Ini yang aneh di Indonesia sekarang. Mau komen tapi ya nyari duit dari followers juga saya. Serba salah ya. Tapi emang gitu coach? Iya. Kudu apa ya? Yang mengikuti zaman, blending. Betul, ya. Iya. Jadi coach memulai dari umur 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu prestasi apa aja sih coach yang sudah didapatkan dari umur 7 tahun ketika memutuskan dan mulai menekuni nih, aku suka ini nih. Kamu nanya? Kalau masalah prestasi sih memang ya dari 7 tahun itu tentunya atas arahan dari orang tua. Ya, dari orang tua.
nggak mungkin saya tiba-tiba 7 tahun ke kolam sendiri daftar saya mau jadi perenang, nggak. Jadi orang tua memberikan arahan. Nah dari situ mulai kelihatan itu. Tadi ya kita sempat ngobrol kan bahwa kalau prestasi itu apa latar belakangnya apa sih? Kemauan kah, nasib kah, takdir, ya kan? Nah itu semuanya menjadi satu gitu. Jadi 7 tahun saya mulai belajar renang, sudah mulai ikut pertandingan, ya kebetulan juara. Karena baru 7 tahun, baru latihan 3 bulan, kebetulan juara. Itu kebetulan. Nah setelah bertahun-tahun akhirnya diarahkan untuk bisa berprestasi nasional, internasional, bisa ikut SEA Games, kejuaraan dunia, dan seterusnya gitu. Tapi memang keluarga dari keluarga atlet? Bukan. Orang tua saya, bapak dan ibu, sama sekali nggak bisa berenang. Loh? Betul. Kok malah anaknya jago ya? Nah bedanya dulu tahun 80-an, itu beda dengan tahun sekarang. Ya tentunya teknologi semua udah berbeda. Dulu kita memang diarahkan untuk mempunyai kegiatan. Ya kegiatan. Apapun saya disuruh les piano, gagal. Karate, gagal. Berantem terus malah. Ya kan, terus. Kelihatan sih. Badminton, nggak punya raket dulu. Waduh. Ya kan, minjem akhirnya, ya udahlah saya ini. Nah, akhirnya renang. Oh sorry, sempat sepatu roda. Sepatu roda juga? Jatuh terus. Rollerblade ya? Bukan, yang 4, rodanya 4 zaman dulu. Rollerblade belum masuk di Indonesia. Nah jadi masuk renang, nah, akhirnya saya di situ sepertinya cocok gitu. Cocok dan akhirnya kita mulai melakukan kegiatan secara teratur. Nah baru situ ikut kejuaraan, menang. Akhirnya masuk timnas dan ya sampai sekarang. Oh enggak sampai sekarang, sampai tahun 2000. 2000. Berprestasi mulai dari kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, kejuaraan internasional, SEA Games, Asian Games. Hanya terakhir saya Olimpiade, nyaris hampir ikut. Ya? Nah waktu itu sudah masuk tim, tapi kebetulan saya cedera tahun 2000. Itu ketika itu saya memutuskan untuk menyelesaikan karir saya di renang, tapi memulai karir saya di bidang profesional. Tapi kalau yang Grand Prix itu gimana tuh yang jarak tahun pendek? 2000. Tahun 2000 itu? Nah itu umur tahun berapa 2000. Itu umur 25 ya? 75, 2025. Ya, umur 25 itu saya ikut kejuaraan dunia di Hong Kong. Kebetulan saya mendapatkan medali emas. Dari situ makanya kita bentar, mendapatkan medali emas. Kok nggak ada tepuk tangan sih? Ya. Allah. Maaf ya coach, emang kadang suka begitu. Medali emas tuh akhirnya bisa dibilang juara dunia lah, karena kejuaraan dunia kan. Oh, luar biasa. Nah itu ada Prancis, ada Cina, ada macam-macam lah gitu, saya lupa. Nah dari situ makanya kita diarahkan untuk mengikuti Olimpiade Sydney tahun 2000. Oke. Nah itu kan bulan Januari saya ikut. Nah bulan Februari ketika kita mempersiapkan ada salah satu seri kejuaraan dunia. Nah itu saya cedera, tapi bukan karena renang, saya main basket. ACL sobek, meniskus. Ya, akhirnya udah saya sebulan nggak bisa berlatih maksimal. Akhirnya seleksi akhir saya tidak bisa ikut. Akhirnya saya nggak jadi tuh ikut Olimpiade di Sydney. Harusnya saya bisa menjadi Olimpian, tapi saya hanya jadi Mr. Almost Olympian. Gitu. Nggak apa-apa, tapi prestasi luar biasa. Tapi kalau ngomongin prestasi, mungkin di Google banyak ya? Iya. Di Google banyak udah searching. Ya. Yang pertanyaan saya adalah, tadi menarik masa kecil Coach Wisnu ya kan? Orang tua tidak bisa berenang justru malah. Om Wisnu ini belajar berenang awalnya di mana? Kalau saya kan di rumah deket kali nih, saya di kali itu berenang dulu belajarnya. Kalau Wisnu di mana dulu nih? Saya itu ada di kolam renang dekat rumah, di kolam renang umum di dulu namanya Planet Remaja Senen. Oh iya. Anak-anak 80-an tahu kali ini. Iya, itu dunia keras tuh. Itu dunia keras dulu. Dunia keras. Jadi waktu itu saya ke sana itu kalau dari rumah saya disuruh saya di Kemayoran dulu. Kemayoran, deket lah ya. Angkasa Pura itu ya. Jadi saya disuruh naik Metro Mini. Karena bapak kan kerja, ibu juga mungkin di rumah ya. Suruh naik Metro Mini. Nah itu banyak ceritanya. Sama kakak saya juga, kebetulan juga perenang juga. Sekarang dia pelatih di tim nasional. Ya, jadi dari situ kita latihan di situ, kemudian kita latihan juga di Grogol.
Oh, Grogol tahu. Ya, Grogol Jakarta Barat. Lumayan juga ya. Kemudian dulu macam-macam, hampir semua kolam di seluruh Jakarta saya udah pernah datengin. Hampir semua kolam. Berarti maaf, jatuhnya gor ya? Gelanggang Gor. Gor ya. Dulu gor. Kalau sekarang kan aquatic center. Kalau dulu gor. Gor semua ya. Kalau zaman saya sekolah itu masih 2000 tuh masuk tuh. Zaman coach berapa ya? 350 perak. 350 perak. Kok murah? Bukannya 2.500 Iya nggak apa-apa, ya? 350 Itu dulu, 350 perak itu sekolah. dulu berenangnya ada zigzag, ada yang begini, ada yang wah macam-macam kayak cendol. Disitulah challenge-nya kenapa saya bisa nyari solusi gimana saya supaya bisa berenang cepat nggak ketabrak-tabrak. Oh. Ya itu ininya lah salah satu gimmicknya. Kamu paham nggak? Gitu. Aku paham banget. Nah ini menarik nih Kak Ajis. Biasanya kan ada titipan pertanyaan ya dari produser kita yang tampan sekali. Aku mau nanya di luar ini tapi masih berhubungan dengan ini nih. Dan semua prestasi yang coach dapat, berprestasi di usia muda, masih zaman gor juga ya kan? 350 perak loh. 350 perak. Itu aku kebayang kan orang tua zaman dulu konservatif ya. Waktu sekolah ya sekolah, pulang ya pulang. Nah untuk ngasih tahu bahwa coach tertarik dan akan jadi, itu bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan untuk atlet-atlet kita dari dulu sampai sekarang kayaknya hampir-hampir mirip. Pembagian waktu. Betul. Meyakinkan bahwa ini akan jadi sesuatu. Mungkin coach bisa kasih tahu ke kita sama Ajis supaya nanti kalau Ajis punya anak bisa diaplikasiin gitu coach. Siap. Yang udah punya kamu. Iya. Ini pertanyaan paling bagus nih so far ini. Wih. Tepuk tangan dulu. Dapat apa coach pertanyaan bagus? Naik gaji. Ya, jadi kalau masalah apakah kita atau seorang atlet akan sukses atau tidak itu hanya waktu yang berbicara. Jadi intinya gini, kita harus melakukan atau melewati sebuah proses. Nah, proses ini harus dilalui. Apakah mereka akan berhasil atau gagal? Kita nggak bisa leapfrog atau kita langsung mau sukses atau kita udah bisa, oh kamu akan gagal nggak? Kita harus laluin proses. Proses itu kadang-kadang kita bisa berhasil di atas, kadang-kadang kita juga jatuh ke bawah. Nah, yang challengingnya menantang adalah ketika kita ada di bawah, bagaimana kita bisa get back up again gitu. Nah, ini yang saya juga lewatin. Kadang-kadang saya juara, tapi kadang-kadang tadi sampaikan ada hubungannya bahwa saya harus izin latihan untuk ujian, untuk sekolah. Yang terpenting adalah, dan ini saya selalu ajarkan ke murid-murid saya di klub saya dan juga di timnas, setiap atlet itu adalah pelajar. Tapi bukan setiap pelajar itu belum tentu mereka menjadi atlet. Nah, jadi yang dibalik. Jadi yang namanya atlet itu harus tetap belajar. Ya kan? Mungkin pelajar-pelajar yang ada sekarang belum tentu mereka akan berkomit menjadi atlet. Nah, itulah yang ditanamkan kepada orang tua saya, dari orang tua saya bahwa kamu tetap harus selesaikan kuliah, selesaikan pendidikan. Apapun kamu ada di seorang juara SEA Games, Asian Games atau bahkan Olympian gitu. Tetap kamu tidak boleh meninggalkan bangku sekolah. Nah, disitulah saya terus berusaha. Ketika tahun 2000 itu saya belum berhasil menjadi Olimpian, makanya saya tetap menyelesaikan sekolah. Kebetulan waktu itu saya dapat kesempatan beasiswa di luar negeri di Amerika. Boleh disebutin di mana Kak? Waktu itu pertama saya ada di Arizona State University, kemudian saya transfer ke Orange Coast College, junior college di California, sempat di UC Irvine. Kemudian saya transfer terakhir di Salem University di West Virginia. Kenapa banyak pindah? Karena waktu itu menjelang krisis tahun 97-98, saya harus mencari dan I have to survive. Gimana caranya saya mendapatkan beasiswa? Karena waktu itu dolar kalau nggak salah dari 3.000 jadi 15.000. Bahkan pemerintah pun sudah tidak sanggup memberikan bantuan beasiswa waktu itu. So akhirnya saya mendapatkan banyak tawaran beasiswa karena prestasi di renang dan juga prestasi di akademis. Kalau syarat untuk mendapatkan beasiswa akademis dan sport full ride ya, beasiswa penuh, GPA harus di bawah harus minimal tuh 3,5 sampai 3,3.
GPA itu IPK, IPK ya? ya, IPK Indeks Prestasi Kumulatif, ya, Grade Point Average. Nah di situ saya juga harus berjuang tentunya, harus latihan, mempertahankan prestasi saya, dan juga harus belajar. Inilah yang saya tanamkan kepada generasi muda di Indonesia. Atlet apapun itu sebisa mungkin mereka pasti punya kesempatan. Akhirnya ketika saya lulus, ini nggak apa-apa kan saya cerita? Nggak apa-apa. Ya. Ketika saya lulus, saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk internship atau magang. Saya mendapatkan kesempatan waktu itu dari West Virginia, saya mendapatkan kesempatan magang internship di Wall Street sebagai investment banker. Gitu. Karena saya dulu jurusannya international business. Ya. Nah dari situ saya di situ setahun, kemudian saya pindah ke Atlanta. Itu begitu saya mendapatkan internship itu, saya langsung quit. So I finish my karir renang saya sudah selesai tahun 2000 itu. Saya lulus, saya mulai bekerja. Kemudian saya sempat ke Atlanta menjadi investment banker lagi, sampai saya akhirnya pulang ke Indonesia. Di Indonesia saya bekerja di bank selama 16 tahun. Wow, lama juga ya. Sambil saya juga mulai membina atlet-atlet muda ini. Saya arahkan mereka gitu. You wanna be an athlete, but you don't forget jangan lupakan pendidikan. Pendidikan, karena pendidikan juga penting ya Kak, untuk survive. Karena belum tentu jadi atlet garansi untuk bisa bayar cicilan. Jadi kita harus pintar-pintar pilih peluang. Kalau menurut Kak Jess gimana setelah mendengar ini? Pengalaman nih. Kenal banget ya kehidupan seorang atlet ya. Bukan gitu. Kayaknya tahu banget gitu. Nggak garansi bisa bayar cicilan. Ini kayaknya pernah ada yang nunggak gitu atau gimana? Kok jok selingannya dalam banget sih? Abis ngomongnya gitu, gue jadi inget ya. Iya, baik. Tapi nih Coach ini bener sih ya, pendidikan tuh emang harus seimbang dengan kegiatan kita juga gitu. Apapun sih sebagai atlet ataupun kayak kita juga bekerja, tapi pendidikan masih tetap harus pendidikan. Tapi berbicara, tadi sempat menyinggung LA ya kalau nggak salah ya tadi ya. Pernah berprestasi juga di sana kalau nggak salah tahun berapa ya 96. Di Gent Event 96 ya? Itu ceritanya gimana tuh Coach? Karena kan banyak atlet yang luar biasa juga di sana tentunya kan? Padahal postur udah pasti kalah ini. Kata siapa? Tahun 96, oke. Itu 96 ini udah gede banget dulu. Bukan. Oh belum? Sebenarnya sih yang paling penting adalah mental sama kemauan ya. Gitu. Jadi waktu di LA itu kebetulan saya masih berlatih di salah satu klub terkenal lah di California, di Los Angeles. Saya berlatih bersama beberapa perenang nasional Amerika juga. Jadi Olympian lah. Kalau kita ada Jason Lezak, ada Aaron Pearsall, ya pemegang rekor dunia semua. Nah itu saya ikut pertandingan itu dan kebetulan memang waktu itu saya prestasinya bagus tuh. Menang juara di 100 meter ke kupu-kupu. Nah dari situ akhirnya saya ikut kejuaraan untuk seleksi nasional Amerika. Tapi karena saya orang Indonesia, ya akhirnya ya saya boleh ikut tapi sebagai sparring. Ya unattached gitu. Tapi itu hanya salah satu dari sekian prestasi saya. Yang paling berkesan juga adalah ketika saya juara di NCAA. Walaupun divisi 2, tapi saya juara itu back to back tahun 97-98. Itu sama 100 kupu. Nah disitulah bekal saya untuk mendapatkan beasiswa itu di situ. Jadi mereka melihat ketika krisis 98 itu saya ditarik pulang. Nah tapi saya waktu itu sudah mulai berkoresponden dengan pihak sekolah, bayarin gue dong, tinggal 2 semester lagi nih, gitu, tanggung nih. Kita lagi kesulitan di sini. Dan akhirnya kita mendapatkan bantuan itu full ride. Luar biasa. Luar biasa sekali. Coach. Tapi bicara atlet di Amerika dengan Indonesia atau di era Coach dulu gimana sih Coach persaingannya? Persaingan sama seperti sekarang sih. Intinya sih begini. Ekosistem yang ada di Amerika itu memang masih sangat jauh dibandingkan dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Sebagai contoh begini, bagaimana
kita seorang student athlete harus stuck di jalan kalau kita mau latihan itu mungkin sejam, pulangnya 1,5 jam. Belum lagi kalau hujan banjir, additional 2 jam untuk bisa sampai rumah. Gitu. Kalau di Amerika enggak. Kalau kita misalkan mereka tuh setiap komunitas, setiap apa ya, kalau sini kecamatan ya, pasti ada kolam renang, lapangan basket. Jadi nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Gitu. Itulah kenapa mereka sangat maju. Dan kedua adalah koordinasi antara pendidikan dan olahraga itu sangat berjalan. Mohon maaf kalau di sini kan mungkin ada dinas A, dinas B, dinas C, masing-masing mempunyai program kerja, tapi tidak pernah sinkron. Kasihan, muridnya kasihan. Sebetulnya secara talent bakat kita ada, nggak kalah jauh lah. Banyak ya. Nah, sama yang terakhir adalah peran orang tua. Kadang-kadang di sini orang tua itu mempunyai ambisi, mempunyai keinginan, mendukung, tapi kadang-kadang berlebih. Maksudnya gimana? Berlebih artinya sangat ingin over involved. Ya. Anak-anak ini juga harus diberikan space, ruang. Bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana mereka bisa menjadi seorang juara, menjadi seorang student athlete yang memang sudah mempunyai kedisiplinan sendiri. Tidak harus misalkan kamu harus belajar, kamu harus A, B, C gitu. Pada umur tertentu mereka sudah harus bisa. Itu di Amerika mereka begitu umur 18 masuk college, they're on their own. Most of the time. Jadi mereka mentalnya sudah terbiasa. Teruji ya. Oke, ini menarik ya Jis. Aku mendengarkan cerita dari awal sampai akhir serta backgroundnya Coach. Coach sudah berhasil di umur 7 tahun dengan waktu yang singkat. Bukan keberuntungan juga ya, memang sudah jalan seperti itu. Nah aku sangat penasaran nih Coach, untuk membuat pola mindset dari umur yang sebegitu mudanya, itu bagaimana Coach? Mungkin banyak orang di luar sana yang umur 7 tahun masih mikirin hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi Coach di usia itu makanya jadi legend sekarang, berhasil dari segala sisi, dari unsur akademis, bisnis, dan lain-lain, networking. Apa yang membuat mindset itu stick dari 7 sampai sekarang, bahkan berkembang? Bagaimana pola pikir itu terbentuk? As an athlete, as an businessman, dari segala sisi. Yang terpenting menurut saya adalah peran orang tua sih. Karena 7 tahun mau nggak mau kita masih perlu guidance dari orang tua. Tapi yang saya dan kakak saya ini masih sampai sekarang itu geleng-geleng, artinya amazed ya, we're amazed. Bagaimana orang tua kita tuh dalam tanda kutip tega. Tega, artinya mereka sebetulnya kalau saya sebagai orang tua, saya mau lepas anak saya mungkin masih mikir ya sama istri saya, kasihan ya kali ya. Tapi dulu they're not gitu, because mungkin not too many options waktu itu. Ya kan, tidak terlalu banyak pilihan. Jadi mereka mau nggak mau ya you're on your own, bukan maksudnya dilepas gitu. Keluar negeri, pertandingan juga. Ya. Cuman dikasih tahu bahwa do your best, don't make any troubles, ya, simple gitu. Saya umur 14 itu saya sudah dikirim ke Amerika untuk berlatih selama 6 bulan. Saya sendiri. Gitu. Saya tinggal di host family. Saya harus latihan, kebetulan deket ya, jadi saya harus naik sepeda dan sebagainya. Tapi I have to take care of my laundry, my food, shopping, groceries, makan semuanya. Jadi dari situ udah terbentuk sebetulnya, ya kan? Nah, along the way ya adalah saat-saat kita juga trying to explore yang nakal-nakalnya juga, masa nakalnya pasti ada. Namanya remaja, adolescence itu pasti ada. Cuman masih terkontrol. Sampai akhirnya saya juga sadar bahwa oh iya benar ya, artinya orang tua kita itu dari dulu bilang bahwa renang dan pendidikan tidak boleh terpisah. Kenapa? At the end of the day kita menjadi seorang atlet, pemain basket, renang, bola, ada masa pensiun. Tapi yang namanya pendidikan, knowledge, ilmu sepanjang masa tadi nggak lekang kan. Itu jadi itu yang memang saya tekankan berkali-kali dan saat ini saya juga masih applied kepada murid saya adalah you don't leave the school gitu, jangan putus sekolah gitu. Itu sih kuncinya.
Makanya Kak, apa tuh? Coach mendirikan Aquatic Swim School tuh pada tahun 2004. Wah, makanya tadi bilang ya. Karena itu dia. Kepada murid nih, maksudnya murid mana nih? Makanya ternyata ini. Murid Aquatic Swim School yang sudah berdiri dari 2004. Jack. Ya. Jack. Ada tuh, gue sering lihat tuh JQ. Ya. Gitu. Tapi gimana nih konsep dari Jack tuh? Ya, jadi itu awalnya juga kenapa setelah saya pulang 2 tahun saya tertarik untuk I need to start something, I need to give something back ya. Saya harus memberikan sesuatu kembali ke masyarakat. Dengan mendirikan Jack itu. Definitely ya Jack itu punya visi dan misi bahwa sports and education itu harus berjalan beriringan. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu saya juga mendirikan yayasan namanya Jack Foundation. Asalnya dari Jack Aquatic ini. Di mana Jack Aquatic ini saya mewajibkan, tentunya selain belajar renang, berprestasi di renang, saya mewajibkan mereka untuk mencari beasiswa, mencari kesempatan ketika mereka sudah kelas 2 SMA. Kenapa? Karena banyak sekali program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain untuk atlet dan student dan siswa yang berprestasi. Gitu. Sudah ada beberapa yang mendapatkan beasiswa di University of Hawaii, University of Arizona, ada di New York Rutgers University juga. Saya jadi keingat gitu masa saya dulu mulai masuk college dan sebagainya tuh sekarang anak-anak udah mulai following my footsteps gitu. Jadi it's good bahwa at the end of the day mungkin mereka tidak menjadi Olympian, but later on during the next stage of life di kehidupan setelah atlet, they can be someone. Dia masih bisa. Mereka bisa memberikan sesuatu. But don't forget gitu, you have to give something back to us, not necessarily bukan harus uang ya. Tapi kesempatan bekerja kalau mereka sudah sukses, mereka juga bisa kasih mentorship kepada anak-anak gitu. Jadi namanya prestasi, ilmu itu penting. Uang nanti akan datang sendiri. Coach, tapi bicara sekarang sudah menjadi coach ya, kita panggilnya kan coach. Iya, coach. Sudah berapa banyak mungkin atlet yang mungkin dilahirkan dari Jack sendiri menjadi atlet nasional? Ataupun menjadi, ya tadi kan coach bilang di Jack juga kan nggak hanya menjadi seorang atlet, tapi juga diajarkan untuk menjadi seorang yang punya pendidikan tinggi gitu kan. Karena dari 2004 itu kita memang mulainya dari swim school, benar-benar yang baby class, anak-anak kecil lah. Gitu. Karena saya tidak mau memulai, bukan saya tidak mau, saya mempunyai prinsip kita harus mendidik anak dari awal. Dari awal, bukan kita istilahnya membeli atlet. Membeli atlet artinya gini, wah ini udah jago nih, masuk Jack dong. Ya, I'll give you something. No, tapi saya mau mendidik dari bawah. Benar-benar yang prosesnya harus dilalui, struggle-nya gimana gitu. Sekarang sudah ada beberapa perenang nasional juga yang kita bina. Ada juga beberapa student atlet yang sudah ke Amerika juga. Atau ada yang udah punya perusahaan sendiri gitu? Belum. Nanti akan ada. Saya yakin pasti akan ada. Dan saya yakin mudah-mudahan mereka nggak lupa. Amin. Itu. Supaya jadi sponsor di Jack. Karena lupa itu gampang. Betul. Ya, membangun sebuah kepercayaan itu yang sulit. Gitu. Kena lagi. Enggak, tapi lupa itu gampang. Tapi melupakan itu agak sulit. Agak sulit kalau dia. Melupakan itu agak sulit. Mari kita fokus pada hal-hal yang penting. Karena ini adalah lensa olahraga, bukan lensa selebrita. Tapi coach, kenapa coach ngambil cara yang lebih sulit? Maunya ngambil dari baby dulu, lihat dia punya bakat, lalu dimasukin di Jack. Kenapa nggak langsung main aman aja, yang udah kelihatan punya talenta, lalu dimasukin? Kenapa mencari resiko-resiko tersebut? Kan coach juga kan ada basic businessman, berarti kan ada ini resikonya akan rugi. Kenapa? Why? Alasannya apa? Menarik. Tapi jujur. Ini pintar kalau nanya hebat. Iya. 2 pertanyaan tuh bagus-bagus. Bobot gitu loh. Jadi nih. Saya diajarin dia coach. Jadi kalau udah ngomongin gol yang lain-lain, saya sebenarnya gimana bang? Oh iya gitu. Terus dong. Kan kita teamwork. Jadi nih. Ya, pertanyaan bagus.
It's a very interesting. Itu memang patterns atau pola yang sangat menarik. Kenapa? Kenapa dari kecil saya ingin bina pembangunan karakter, ya kan? Karakter ini bisa dibentuk, ya. Karakter itu bisa dibentuk. Sifat mungkin bisa diarahkan. Tapi kalau yang namanya karakter, sifat, sikap juga. Misalkan kita membina seorang atlet yang memang bukan kita bina dari kecil. Contoh, sopan santun. Itu beda. Respect, habits, kebiasaan, disiplin. Ini kita bina dari sini. Tapi kalau dari luar mungkin mereka tidak punya manner, mungkin habitnya juga tidak punya disiplin, latar belakang pendidikan, latar belakang dan macam-macam. Gitu. Nah itulah kenapa kita ingin bahwa student atlet yang kita bina itu mempunyai long vision. Gitu. Belum tentu atlet yang bergabung dengan kita mempunyai vision bahwa saya mau join Jack, tapi karena Jack keren misalkan gitu. Tapi emang kenyataan sih keren. Gitu. Tapi belum tentu mereka mempunyai habit, manners, respect, self-respect, disiplin yang sama dengan grup ini yang sudah kita bentuk. Jadi ada beberapa yang memang join, akhirnya mereka keluar lagi karena mereka tidak nyaman dengan keteraturan ini. Gitu. Ya, yang anti kemapanan. Nah itu bahasa 2-3 tahun lagi, anti kemapanan. Kita harus mapan. Kenapa? Karena kita harus mendidik anak-anak ini untuk kedepannya mereka punya sistem. Gitu. Saya harus belajar, saya harus latihan. Tadi kan sampaikan, saya harus menyelesaikan tugas ini. Main bolehlah, gitu. Tapi yang penting mereka punya disiplin, mereka punya pola yang teratur. Keteraturan ini yang sulit, apalagi mohon maaf untuk generasi millennials ini, mereka punya self fokusnya itu sangat pendek. Instagram 30 detik, YouTube 3 menit. Kita kan juga doing research on that. Gitu. Bagaimana social behavior ini juga nanti akan berimpact, mempunyai impact kepada anak-anak ini. Mereka nggak bisa kita kasih kelas nih, kita kasih misalkan 30 menit, mereka udah boring. They want to go to their social media, chat with their friends. Nggak bisa. Keren banget ya Kak Jis. Ini aku yakin Jack bakalan langgeng, bakalan jadi salah satu sekolah renang yang akan membangun melahirkan serta membentuk bahkan karakternya menjadi sesuatu yang kayak ini nih keluarannya pasti Jack nih. Ini yang mengharumkan nama bangsa pasti Jack nih. Kalau tipe-tipe begini nih atlet kayaknya keluaran Jack nih. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti 2 atlet Jack yang diwawancara sepaham ya, mudah-mudahan ya. Ntar gue brief dulu. Pas dia ditanya di sini ternyata, oh enggak tadi beda, nggak begitu. Kita free. Kita kadang kalau misalkan latihan barengan sama UAS katanya jangan UAS dulu, latihan dulu gitu. Baik. Ya juga ya. Tapi enggak lah. Enggak. Nanti gue berdiri di situ. Emang suka julid diri. Ya tapi bicara tadi event ya, kita kan bakal ada acara ya kalau nggak salah di Indonesia Open Aquatic Championship yang akan diselenggarakan 12 sampai 19 Desember. Bener nggak nih Coach? Betul. Di mana ya coba? Jadi Bung Karno di sana. Bukan GOR ya? Senayan, bukan di GOR. GBK Aquatic Center. Aquatic Center. Emang kalau lulusan luar negeri beda. GBK, bukan GBK. GBK ya? GBK. Mungkin bisa dipromosikan atau dijelaskan sedikit Coach mengenai event ini Coach? Ya, IOAC ini sebetulnya sudah berjalan cukup lama, hampir 40 tahun. Sebelumnya adalah namanya Krapsi, kejuaraan renang antar perkumpulan se-Indonesia. Oh, Krapsi. Tadinya hanya renang, tapi sekarang itu makanan. Setelah coach. Ini yang begini nih selepat aja itu ayam crunchy. Crunchy. Lu ada apa yo? Gue kenapa dia crunchy lu apa yo? Sambung jangan putus. Dia kepiting krabi. Cerai dia. Gimana sih? Ya kan biar lucu. Udah kalau nggak lucu skip, diedit ya. Jadi setelah adanya GBK Aquatic Center gitu ya. Gitu ya. Harus ngomong gitu ya. Iya, jangan GOR, ya kan? Kayak jelek banget Sejak 2018
disiplin dari akuatik lain juga dipertandingkan, makanya jadinya akuatik, bukan renang. Jadi Indonesia Open Aquatic Championship. Ada renang, polo air, nah itu seru tuh. Renang artistik, Ya. loncat indah, ya bisa ikut. Sebetulnya ada satu lagi open water, tapi open water kan harusnya di laut ya, atau di tempat terbuka bukan di kolam. Nah, open water di empang mungkin gitu lah ya. Ya di empang boleh. Gitu. Nah, jadi ada empat disiplin yang akan dipertandingkan nanti. Kalau nggak salah renang dan polo air tuh 12 sampai 15. Ya. Kemudian 16 sampai 19-nya itu ada renang artistik dan loncat indah. Ya nggak masuk saya. Lu kayaknya nggak ada yang masuk deh emang. Ya. Apalagi Loncat lu. indah juga nggak masuk ya lu? Enggak, 16 sampai 19. Ada masters. Oh master tuh. Masters boleh. itu untuk yang toko-toko. biasanya kita bilangnya senior. Senior Senior. bukan. Senior lu ikutan yang senior. Mau ikutan, mau ikutan. Bisa boleh. Boleh. Enggak ada nggak yang di dalam air tapi nggak keluar-keluar lagi? Ada. Itu kayak batu namanya, emang lu. Kura-kura itu. Ya. Terus kalau misalnya kita datang ke acara tersebut, kira-kira ada persyaratan apa atau Persyaratan tiket gimana? harus udah Punya klub divaksin 3 kali. Oh, vaksinasi. Oh ini buat nonton. Buat nonton. Iya, buat nonton dong. Dan itu gratis, masih gratis. Oh, gratis. ya. Baik. Baik sekali sih, Coach. Ya, karena kenapa gratis? Kalau kita, karena gini, renang ini kita ingin mengajak masyarakat lah Ya, untuk memasyarakatkan ya olahraga renang. memasyarakatkan renang, polo air kan belum banyak yang polo air, renang artistik, loncat indah gitu. Kali-kali aja yang tertarik kan. Ada kan Pak Erick Thohir? Ada. Ada kan? Ada. Banyak di Lancer Podcast. Ya, Iya. siap. Boleh dibahas kan? Boleh. Bagus dong kalau misalnya Boleh. ada Iya. beliau memberikan perhatian lebih pada Ya. olahraga cabang Ya. renang ini. Kebetulan memang Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga sudah memberikan dukungan ya kepada beberapa cabang olahraga yang masuk di dalam DBON. Iya, betul. Salah satunya renang. Nah, renang ini juga kebetulan sudah dan akan didukung oleh beberapa BUMN untuk sponsor acara ini. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Biar ada tepuk tangan sekali-sekali, jadi nggak ada dari tadi tau. tapi Bil, berbicara soal event ini, apa sih membedakan dengan tahun sebelumnya? Dan persiapan sampai saat ini gimana? Karena kan udah beberapa hari lagi. Tahun ini tentunya akan ada persiapan dan seleksi untuk SEA Games. SEA Games Kamboja di Mei 2023. Oke. Jadi renang, polo air, dan juga kemungkinan loncat indah akan melakukan ajang seleksi, promosi, dan degradasi. Oke. Jadi yang ada di Pelatnas, yang belum ada di Pelatnas, nah ini akan kita review lagi. Oke. Gitu. Prestasinya gimana gitu kan. Wow. Nah, untuk sistem pembinaannya sendiri ya IOAC ini seperti apa, Pak? Jadi IOAC ini memang pasti diselenggarakan di akhir tahun, bulan Desember. Oke. Di tengah tahun itu adanya Festival Aquatic Indonesia. Oke. Nah, bedanya IOAC ini setiap renang mewakili klub masing-masing. Mewakili klub masing-masing? Ya, kalau festival akuatik atau kejurnas mewakili provinsi masing-masing. Ya, daerah masing-masing. Berarti jadi besok, itu perbedaannya. Perbedaannya di sana. besok kita bisa melihat nih atlet-atlet berprestasi dari Jack. Oh iya, Bener nggak? harus. Banyak nih nanti. Berapa? Pakai jaket yang keren itu. Iya dong. Kelihatan, jadi kelihatan. Iya, dikirim dulu, Coach. Iya, Coach, biar kita tuh datang ke sana Datang ke udah pakai. kolam, ya kita ketemu di tengah, datang di kolam, kita kasih. Hey, Jangan deal. nanti dikirim nggak datang. Deal. Dia lah bener, Iya bener dong. ya Pak ya? Iya. Datang Pak nanti ya. ya kan tuh jadi. Mas Agus tolong ini jadi host streaming besok sama saya mau katanya. Siap. Mau. Dan ketok palu. Tok Palu tuh, udah Tok Palu tuh. Besok soalnya aku masih sendiri tuh. Iya, temenin lah. Bisa ya? Kok aku nggak diundang sih, Coach? Ya ini makanya Baru diundang kenal sekarang. tadi, Itu kan? bosnya tuh. Iya. Tuh Mas Siap. Agus bosnya. Boleh di Zoom nggak? Padahal tuh aku tuh benar-benar bangga banget gitu. Kenapa? Bisa duduk sama Coach di sini. Siap. Walaupun followersnya sedikit ya. Nah nanti habis foto sama aku bilang sama mereka, wahai kalian anak muda, Harus follow kalian ya? tahu nggak ini legend. Legend renang. Ini yang bikin renang Ini ada nggak usah sampai beli ke luar follower. negeri. Iya. Nggak usah beli follower. Kita harus edukasi bahwa
Ratu tuh paling pinter kalau namanya jilat depan ini orang. Enggak, tapi bener loh. Maksudnya kita harus membuat awareness yang lebih. Ini adalah cabang olahraga yang mesti diperhatikan loh, Coach. Jadi besok dulu size berapa sepatu? 39, Coach. Jaket, sepatu apa lagi? Iya, di keker tadi dari bawah ke atas. Perlengkapan Ampun, renang. siap. Enggak lah, Job dulu besok sama sepatu. Iya. Sama jamnya tadi udah janji ya. Ampun. Gila, semuanya. Coach, tapi persiapan dari atlet sendiri gimana, Coach? Persiapan sudah cukup maksimal dan kita lihat semua klub di Indonesia memang menunggu acara ini. Jadi this is istilahnya kayak Super Bowl-nya, kayak puncaknya lah, puncak acara dari klub-klub di Indonesia untuk bisa berprestasi di IOAC ini. Jack sendiri atletnya gimana nih, Jack nih? Kita mungkin ada 30.000 kirimin atlet ya. 30.000? 30.000 cuman saya cut jadi tinggal 70 aja. Gimana ceritanya? Kira 30.000 dikurangin nolnya berapa gitu? Iya, kan udah serius ya kan? Wah, banyak juga nih. Iya, padahal peserta cuma 2.000. Gue gak kebayang tuh kayak kalau 30.000 kayak gor zaman dulu dia latihan tuh. Zaman gue latihan dulu. Iya, sempit yang kalau kena dikit marah-marah. Iya, tadi air biru jadi air kuning tuh. Oke. Tapi target di di event ini apa sih, Coach, yang ingin ditargetkan? Selain mungkin tadi menjadi salah satu seleksi juga ya, buat atlet-atlet yang targetnya yang terutama Games. adalah kita tetap menjalankan pembinaan. Ya, pembinaan ini penting. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka latihan sepanjang tahun tapi nggak ada pertandingan. Iya. Ya kan. Nah, pertandingan ini harus penting dan kita terus terang masih kurang pertandingan di Indonesia. Sebagai contoh, kalau di Jerman itu ada salah satu atlet kita, Mas Nyari Wolf ya. Itu dalam setahun mungkin bisa hampir 27 sampai 30 kali bertanding. Pertandingan. Iya. Di bulan November aja dia 3 kali setiap minggu bertanding. Wow. Kemudian di kita tuh maksimal mungkin hanya 4 sampai 5. Nah, ini yang kita ingin coba tingkatkan, gimana supaya kompetisi ini tetap bisa berjalan, namun ada kompetisi-kompetisi lain gitu, supaya ya jangan latihan terus, gitu. Kasihan kalau latihan terus capek iya, hasilnya nggak ada. Gitu kan. Kurang berarti kita ya, masih kurang dengan kejuaraan-kejuaraan. Nanti kita bisa bisa collab lah. Collab lah ya. Karena kejuaraan ini saya mau buat ada sisi entertainmentnya juga saya mau tingkatkan. Oh, yang kayak bulu tangkis kemarin gitu ya? Iya. Terus ada DJ. Host. Jadi DJ-nya nanti ada lights off, perenang masuk pakai kesetrum dong, Coach. Kesetrum dong, kan DJ masuk. DJ-nya nggak di air. Nggak di air juga kali. DJ-nya di atas. Nah, emang saya harus ke seuzon. Siap. DJ-nya di atas. Oh iya, maaf ya kan nggak tahu. Ntar yang pesertanya di bawah joget-joget. Iya. Harus Bali dong ya. Harus hype. Harus hype. Oke. Iya. Nah, Coach, kalau cabang renang master diikuti atlet renang senior mulai usia 27 sampai 85 tahun, ada nggak sih sesuatu yang spesial dipersiapkan untuk renang master ini? Ya ini, mau ngundang lu. Makanya ini salah satunya adalah mengundang. Oh, masih 26. Belum masuk master nih. Bohong banget nih, Coach. Iya. Mukanya kayak 30 ya? Kita kasih jempol aja. Nggak apa-apa, yang penting mantan suami gue tuh umur 23 kepincut. Iya. Aku kalau udah senyum hati-hati, gelombang air bisa bus. Masa sih? Nggak, ini bercanda. Sebenarnya hati menangis. Gimana, Coach? Ya. Persiapan master, sebel banget aku ya. master itu mereka berlatih sepanjang tahun juga. Karena banyak juga atlet-atlet triathlon, atlet-atlet yang pelari juga, mereka banyak yang ikut untuk kejuaraan master ini. Karena renang ini kan memang salah satu olahraga terbaik. Anjuran dokter kalau udah cedera punggung, cedera lutut, nggak boleh loncat, ya harusnya low impact. Ya kan? Jadi banyak yang atlet-atlet sudah cedera itu, yang udah expired lah kalau kita bilang, silahkan berenang. Berenang tuh mulai dari umur 0 sampai umur XXX itu silahkan. Oh, maksudnya sampai umur berapa? Sampai udah, bahkan mohon maaf, yang mungkin sudah di wheelchair pun masih bisa berenang. Karena kan mereka mengapung, floating. Bisa dibilang renang tuh olahraga paling aman dong ya berarti? Betul. Asalkan jadi bisa berenang. Bisa berenang. Nah, kalau untuk spesifikasi safety-ness-nya yang paling
jelasnya itu seperti apa untuk para atlet seniornya itu? Tentunya ada dokter. Ada dokter. Ada dokter standby, ada lifeguard. Ada lifeguard. Ya, dan tentunya ada yang jual makanan di luar. Nah, itu. Biasanya habis makan, habis jual berenang apa? lapar. Oke, menurut coach sendiri coach nih yang bakalan meraih emas terbanyak di cabur renang mana nih coach? Masih banyak sih. Maksudnya renang ini kan ada 38 nomor. Nah, jadi kemungkinan itu masih terbuka lebar. Apakah itu atlet-atlet nasional yang ada di Pelatnas atau mungkin atlet-atlet senior juga yang mungkin nanti juga akan turun, gitu. Masih terbuka lebar. Karena medali itu kan satu atlet bisa turun mungkin 5 sampai 8 nomor, 8 event. Jadi bisa aja dia dapat 8 medali emas, gitu. Bisa. Ini kan klubnya banyak dari berbagai daerah juga kan coach ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia coach ya? Biasanya peraih medali terbanyak dari daerah mana coach? Jakarta. Oh iyalah, Jack. Waktu itu Jack kedua. Yang pertama tuh ada Millennium. Di Jakarta juga. Jakarta juga. Nah, ketiganya ada dari Bandung. East Aquatic. Masih kota-kota besar berarti coach ya? Ya, masih kota-kota besar. Apa ini benar coach ya? Pengaruh juga terhadap fasilitas Betul, infrastruktur di daerah yang mungkin tidak mumpuni juga akhirnya pengaruh terhadap prestasi atletnya sendiri coach. Infrastruktur dan populasi juga. Tuh, berarti kekurangan di olahraga sendiri renang itu coach ya. Infrastruktur yang masih banyak yang belum memadai lah di daerah-daerah. Sudah ada tapi memang belum maksimal. Iya. Ya. Ya makanya dibutuhkan juga orang-orang seperti coach ini yang hebat dalam keahliannya, pintar juga dalam bidangnya, networkingnya bagus sehingga bisa menyuarakan apa yang kurang dari segi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Kita makasih memang, ya coach. kita juga sedang mempunyai program, mempunyai rencana untuk membangun aquatic center sih di daerah-daerah. Oh, daerah-daerah. Ya. Tapi talenta di daerah sendiri gimana coach? Kenapa? Kalau talenta di daerah talenta semua bagus. Sebetulnya bagus. Nah, cuman talenta ini kan secara fisik bagus, tapi secara psikis dan secara intelligence juga kita harus tingkatkan. Oke. Karena ya mohon maaf kalau atlet memang mempunyai fisik yang bagus, kalau renang itu kan juga memerlukan intelligence yang cukup tinggi ya. Yes. Jadi kalau kita kasih program, karena renang itu kan kita harus membagi pacing, energi untuk 50 pertama, 50 kedua, 53 macam-macam lah gitu. Sport science-nya juga cukup kompleks. Nah, kalau menurut Coach Wisnu sendiri nih, apakah Mas Niari Wolf, perenang Indonesia keturunan Batak Jerman, wah sama kayak aku ya, yang pernah mendapatkan medali emas SEA Games saat berusia 17 tahun, seperti apa pandangan Coach tentang Mas Niari Wolf? Kenapa ada nama Wolf itu sekarang? Karena bapaknya Jerman, ibunya orang Batak. Lah sama, oke baik. Jadi, sama ya? Saudara lagi saya. Ya, mungkin saudara. Ya mungkin nanti bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan lagi. Berarti ada 2 orang yang mau temuin ya besok ya? Enggak loh, ini cuma bercanda nanti dibilangnya. Terus Coach gimana? Dia masih umur 16 di SEA Games. Dia baru ulang tahun minggu lalu. Jadi dia masih muda dan tentunya kita berharap dia juga bisa mengulangi prestasinya di SEA Games nanti. Dia juga akan pulang yaitu minggu depan, tapi ya kita lihat bahwa mungkin dia juga habis kompetisi juga minggu lalu. Mudah-mudahan dia juga bisa menunjukkan prestasi terbaik lah. Gitu. Karena ini perenang diaspora yang kesekian sebetulnya yang memang kita ada juga yang beberapa dari Amerika, ada juga perenang putra junior juga. Keduanya ibunya orang dari Manado, tapi dia tinggal di San Francisco. Nah, dia juga akan pulang juga nanti. Boleh nggak tuh Coach kira-kira? Ke saya sih ya. Kamu nggak? Sih ya. Kamu nengin. Ya kita sudah mulai melakukan networking ke negara-negara yang mungkin ada atlet-atlet berdarah Indonesianya. Oke. Jadi enggak naturalisasi ya? Bukan. Mereka punya paspor hijau udah. Oh. Mas Niari itu paspor Indonesianya udah punya sejak dia lahir. Oh. Ya, jadi kalau naturalisasi, bukan naturalisasi kan ini keturunan. Prosesnya kan panjang tuh sampai ke bulan, ya kan. Gitu. Lama kita nggak perlu. Kita yang penting ada paspor hijau. Jadi bisa. Ya. Oke.
Tapi yang membuat menarik di event ini apa sih Coach? Apakah nanti bakal banyak atlet-atlet yang luar biasa akan bertanding di event ini nanti? Mungkin bisa diceritakan supaya banyak yang nonton nih. Iya, itu memang kalau kita lihat nggak hanya renang, polo airnya juga seru sebetulnya. Polo air ya? Polo air tuh seru. Jadi Banyak kayak main futsal di air. Junior, ini junior. Oh, junior. Ya, pelatnas mungkin mereka nggak ikut, tapi untuk yang junior ikut. Renang artistik juga seru, ada lagu seperti ballet tapi di air. Loncat indah juga orang-orang muter kayak orang-orang nggak tahu tuh kenapa muter-muter di situ masuk. Karena di situ seninya kan, berputar melawan gravitasi dan mulai. Terbiasa. Next Coach, mungkin apa sih yang ditargetkan PRSI untuk cabang olahraga renang sendiri di Indonesia di tahun ini sampai ke tahun depan? Tahun depan mempertahankan medali emas. Pasti. Bahkan meningkatkan. Ya. Kalau bisa. Nah, cuman memang kita kan sedang dalam masa regenerasi. Nah, ini sempat rame nih kemarin Coach. Oh iya. Pemilihan pemain pelatnas. Iya. Banyak pemain-pemain senior tidak disertakan. Mungkin boleh jelasin sedikit di sini Coach? Wah, kepancing. Walaupun saya udah pernah wawancara waktu itu kan. Iya. Jadi gini, sebenarnya ini adalah hal yang wajar di setiap cabang olahraga ya. Kalau kita sering dengar di media mungkin sepak bola tidak dipanggil timnas. Kayak Ronaldo semalam tidak dipakai. Tidak dipakai ya, kan? tidak dipasang. Itu jadi memang kalau dipakai enak. Edukasi. Dia ketawa. Kedistrak juga ya. Edukasi dan proses kedewasaan dalam sebuah pembinaan olahraga itu penting. Artinya gini, mungkin beberapa atlet senior itu memang harus paham bahwa kita juga diberikan aturan, aturan dan secara proses itu pemerintah menganjurkan bahwa mulailah dilakukan regenerasi. Kenapa? Atlet yang sekarang mungkin berusia sebagai contoh 15 tahun. 10 tahun ke depan baru berusia 25 tahun. 10 tahun ke depan artinya Olimpiade 2032. Nah, ini kan sudah mulai peak. Betul. Nah, itulah kenapa pemerintah mencoba untuk memulai memberikan perhatian lebih kepada atlet muda 15 sampai 20 tahun lah. Mungkin 15 sampai 18, sorry. Karena mereka melihatnya 10 tahun ke depan. Olimpiade di Australia. Nah, atlet-atlet senior yang sekarang berusia mungkin 25 sampai 30, 10 tahun lagi berusia 35 sampai 40. Masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Kalau kita melihat. Nah, inilah yang diinginkan oleh pemerintah agar atlet-atlet senior ini bukan mereka lantas tidak tidak diperhatikan. Mereka masih bisa ikut SEA Games tahun depan dengan lolos seleksi untuk 2023, bahkan mungkin 2024 masih mungkin. Kan kita tidak bilang bahwa oke, kalian di stop, tidak akan dipanggil. Bukan, justru kita memanggil atlet yang muda supaya atlet muda ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakselerasi pembinaan mereka supaya bisa menyamai atlet senior bahkan melebihi. Wajar ya, gitu. Jadi sebetulnya itulah gitu. Kita juga tidak akan melakukan hal ini tanpa koordinasi dan arahan dari pemerintah. Gitu. Sesuai dengan program dalam hal ini Kemenpora, DBON betul. Karena DBON kan targetnya kan 2032. Dan bahkan kita 2036 mau jadi ketuan rumah. Betul. Nah, gitu. Simple. Itu penjelasannya jadinya. Sebenarnya buat coach simple, tapi buat orang-orang yang tidak mau mengerti kan agak sulit kan. Tapi makasih ya coach sudah mau dijelasin di sini. Betul. Edukasi. Hanya di Lensor Podcast jawaban ini didapatkan. Kok ketawa sih? Tanya lagi tuh, ada pertanyaan lagi tuh. Banyak pertanyaan. Banyak. Oke, Coach. Ini Coach mungkin udah menjelang akhirnya, Coach. Oh, nih. Iya. Coach Wisnu mau sampaikan apa nih buat para atlet renang yang akan berlaga di IOIC 12-19 Desember nanti? Bukan hanya itu, tapi ada nggak sih spesifikasi tertentu nih? Kalau misalnya acaranya nanti booming, kan ada aku sama Ajis. Followernya banyak. Iya. Apa tuh Coach? Harapannya Coach? Ya, yakin sama diri sendiri. Gitu, ya kan? Intinya selama ini sudah latihan, berikan yang terbaik, ya kan? Jika memang mendapatkan waktu yang terbaik, prestasi yang terbaik, pertahankan. Ya, jangan menjadi jumawa, ya, jangan menjadi
merasa bahwa sudah menang, ya sudah puas, ya latihannya jadi terlupakan. Dan juga semoga mereka sudah menyelesaikan semua ujian. Minggu ini minggu ujian nih. Oke. Ya, minggu depan minggu pertandingan. Nah, itu jadi kita harus seimbang. Iya. Dan yang terakhir bertandinglah dengan sportif. Ya, karena kalau sudah latihan kalian tidak perlu yang namanya minuman yang mempunyai unsur doping. Nah, ini penting nih, anti doping juga kita. Jangan minum susu jerapah, susu onta, susu apalah gitu yang aneh-aneh gitu. Paham ya. Jangan pakai doping, jangan pakai drug enhancer. Ya. Karena itu tidak akan baik untuk tubuh kalian di masa depan. Menang sekarang, menderita belakangan kan nggak asik. Betul. Proses natural aja. Berlatih yang baik tentu akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Udah coach itu aja. Kayak ada satu lagi yang kurang nih. Apa nih? Ada yang kurang satu lagi. Apa tuh? Ini apa nih? Jangan pernah takut untuk mencoba lagi setelah gagal. Mantap. Yes, satu itu coach. Mau coba lagi tuh berarti dia? Enggak, ini buat atlet tapi buat dia juga maksudnya. Oke, semoga sukses dan lancar ya. Buat event ulang. Apa sih? Enggak susah. IOAC aja udah IOAC. Nggak mau kan aku bulai. IOAC yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 19 Desember. Dan semangat buat para atlet, mudah-mudahan sukses meraih medali. Sportivitas tetap dijaga ya. Yes, amin. Buat Lensa Olahraga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Ya. Dan juga follow IG Lensa Olahraga di @azizaryat. Salah ya? Salah. @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Ratu Rizky Nabila, Janda Mahal. Dan Janda Mahal. Saya Ratu Rizky Nabila. Iya, dan saya Aziz Aryat. Wisnu Wardana, the one and only. Wih, pamit undur diri. Terima kasih coach sudah datang. Terima kasih banyak. Tonton terus Lancar Podcast. Karena hanya di Lancar Podcast saatnya olahraga yang bicara.